Selamat siang pemirsa, kembali lagi dengan saya Fahru Rizky Viviso akan membawakan berita teraktual dan terpercaya hanya di Tagline News. Investigasi Greenpeace dan forensik arsitektur mengungkap pola, arah, dan kecepatan pembakaran sangat cocok dengan arah, pola, dan kecepatan pembukaan lahan yang terjadi di lokasi konsesi PT Dongin Prahawa. Foto diambil pada tahun 2013. Komisi DPR bidang lingkungan hidup akan melakukan kunjungan ke lokasi pembukaan sawit milik Grup Korindo menyusul hasil investigasi yang ungkap perusahaan Korea Selatan itu sengaja membakar lahan untuk perluasan lahan sawit pada periode 2011 hingga 2016. Wakil Ketua Komisi 4 DPR, Hasan Aminuddin, mengatakan selain melakukan kunjungan ke Papua, pihaknya juga menjadwalkan untuk menggelar rapat dengar pendapat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kunjungan spesifik untuk mengetahui fakta terkait isu yang berkembang karena ini kejadiannya sudah menjadi isu nasional dan internasional. Karena pelakunya disinyalir perusahaan asing, manakala itu ada kesengajaan mendekati untuk dicabutnya izin perusahaan asing yang melakukan kegiatan itu di negara Republik Kesatuan Indonesia. Ujar Hasan kepada BBC News Indonesia, Senin 16 November 2020. Sementara, Greenpeace menyebut investigasi yang dilakukan bersama forensik arsitektur semestinya bisa dijadikan bukti baru penyelidikan pelanggaran lingkungan. Adapun Grup Korindo membantah seluruh hasil investigasi yang mencakup penelitian visual oleh Greenpeace dan forensik arsitektur di Goldsmith University, Inggris, yang meneliti menggunakan analisis spesial dan arsitektural serta teknik pemodelan dan penelitian canggih untuk menyelidiki perusakan lingkungan. Kelompok ini menjalir citra satelit untuk mengungkap pola pembukaan lahan di dalam konsesi PT Dongin Prahawa, anak perusahaan dari Korindo di Merauke. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempertanyakan bukti video pembakaran hutan yang terjadi 2013 yang disebutkan sudah pernah dilaporkan sejumlah lembaga pemerhatian lingkungan pada 2016. Namun, tidak ada tindak lanjut. Kita tonton videonya bersama-sama. Kami jaga hutan ini dengan baik dan kami tidak pernah bongkar hutan. Tapi orang dari luar datang bongkar tuh. Buat saya tuh luka. Saya biasa menangis. Saya sedih. Kenapa saya punya hutan alam Papua yang begini indah yang Tuhan ciptakan untuk kami. We had images and video footages that were showing fire and the smoke coming out of it, but it wasn't clear whether they were intentional or not. That was the question. And with that, we started our research.
pattern and the direction of clearing is very clear. It's moving from this central top area very clearly towards the east. The patterns, the direction, and the speed with which fires were set matched perfectly with the direction, the pattern, and the speed with which land clearing had occurred in these concession sites. That is evidence that the fires were set intentionally. If the fires were set from outside the concession sites, or due to weather conditions, they would have moved with a different directionality. Dalam undang-undang lingkungan hidup di Indonesia dan undang-undang perkebunan di Indonesia, hal itu tidak dibenarkan, tidak diperbolehkan atau melanggar dari hukum apabila ada perusahaan menggunakan api, karena menggunakan api adalah cara termurah bagi perusahaan untuk land clearing. Nah, dalam investigasi ini kami ingin menunjukkan bahwa mereka terbukti menggunakan api dalam pembukaan hutan. Dan kebakaran itu udah jalan bertahun-tahun, mana mereka membongkar, terus batang-batang kayu mereka kumpul, terus tumpuk sampai tinggi, baru mereka siram pakai solar baru bakar. Sampai 2016 baru selesai. Ibu, tak tutup ini. Kalau pembongkaran itu, sisa-sisa kayu yang dibakar itu, yang tidak dipakai kan dibakar. Tak tutup ini dunia ini. Ini penuh asap ini, apalagi kalau sudah sore begini, Ibu. Itu lain lagi, sudah gelap. Saya selalu jalan dari divisi 1 sampai divisi 15. Saya selalu menangis. Saya bertanya di mana saya punya tete nenek moyang leluhur ini tinggal di mana. Kalau hutan saya sudah dibongkar habis. Itu yang saya alami. Baik pemirsa, injak harga diri bangsa, ini tagline berita kita kali ini. Wakil Ketua Komisi 4 DPR, Hasan Aminuddin, menggambarkan temuan investigasi perluasan tanah sawit di Papua ini menginjak-injak harga diri bangsa dan sumber daya alam Indonesia. Yang mana Ibu Menteri LHK Siti Nurbaya begitu concern dan sangat serius untuk melakukan revitalisasi terhadap kerusakan-kerusakan alam yang selama ini dilakukan oknum-oknum perusahaan, maupun itu dalam negeri atau luar negeri. Begitu giatnya melakukan revitalisasi ini, perusahaan asing yang sengaja merusak. Begitulah kata Hasan. Komisi yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan ini, kata Hasan, berencana melakukan kunjungan spesifik dalam waktu dekat di lokasi perkebunan Grup Korindo di Papua. Adapun pemerintah menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan dari negara manapun yang melanggar, terutama terkait Karhutla, terbukti telah ditindak sesuai prosedur peraturan perundang-undangan. Beberapa perusahaan yang berada di bawah Grup Korindo telah diberikan sanksi akibat Karhutla yang terjadi di koneksi-koneksi mereka. Bahkan ada yang dikeluarkan izinnya, ujar Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK, Lesio Rido Rastani, dalam keterangan tertulis yang diterima BBC News Indonesia.
Juga beberapa perusahaan Malaysia, Singapura, termasuk perusahaan-perusahaan Indonesia lainnya. Ia kemudian menjelaskan hampir seluruh pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit di Papua dan Papua Barat diberikan di era periode pemerintahan sebelumnya. Lebih lanjut, Rasio Ridho mempertanyakan investigasi dari Greenpeace dan Forensik Arsitektur yang menguak cara-cara pembukaan lahan untuk perkebunan sawit dengan cara pembakaran yang dilakukan anak perusahaan grup Korindo tersebut. Seharusnya Greenpeace segera melaporkan bukti video tahun 2013 itu kepada pihak terkait pada saat itu, kata Rasio Ridho. Ini juga menyarankan kepada Greenpeace yang memiliki bukti karhutla seperti kejadian yang diekspos kepada media untuk melaporkan ke pihak terkait pada waktu kejadian agar bisa ditindaklanjuti. Begitulah. Namun, bisa digunakan untuk menjerat pembakar hutan. Menjadi tagline news kali ini. Setelah kita membahas semua tadi, Kiki mengatakan video itu diambil pada 2013. Namun kebakaran yang terjadi di wilayah tersebut terjadi pada periode 2011 hingga 2016, yang sumber api berasal dari kawasan konsesi. Video itu sempat digunakan sejumlah pegiat kelingkungan hidup sebagai bukti pelanggaran lingkungan ke KLHK pada 2016. Namun itu sampai saat ini tidak ada tindakan sama sekali. Ini adalah metode baru. Mereka bisa adoptasi ini. Mereka bisa membuat hal baru dari kejadian-kejadian seperti ini. Dan mereka bisa tuntut perusahaan pembakar hutan yang sampai sekarang belum mendapatkan sanksi yang membuat mereka jerah. Itu kata Kiki. Menyampaikan hal tersebut kepada BBC News tanggal 16 November 2020. Menyebabkan masalah kesehatan dan mengeluarkan karbon dioksida ke atmosfer. Jika Korindo melakukan pembakaran lahan, mereka telah melanggar hukum. Di mana penggunaan api dalam pembukaan lahan itu adalah hal yang terlarang. Itu adalah melanggar hukum, baik undang-undang lingkungan hidup maupun undang-undang perkebunan. Nah, dari hasil ini kami ajukan, kami mintakan kepada penegak hukum untuk melakukan tindakan yang signifikan terhadap perusahaan ini. Pemerintah Indonesia tidak memberi tanggapan atas permintaan wawancara kami. Namun dalam sebuah pernyataan tertulis mengatakan, FSC mengatakan Korindo telah setuju untuk menghentikan semua pembukaan lahan lebih lanjut untuk saat ini. Dan pada bulan Agustus lalu, Dewan FSC bertemu kembali dan memutuskan mereka terus bekerja sama dengan Korindo untuk memperbaiki cara kerjanya. Elizabeth, yang kakaknya menjadi korban dari pelepasan hutan adat, ragu bahwa apa yang dilakukan perusahaan bisa menggantikan apa yang sudah hilang. Saya selalu jalan dari divisi 1 sampai divisi 15. Saya selalu menangis. Saya bertanya di mana saya punya tete nenek moyang leluhur ini tinggal di mana. Kalau hutan saya sudah dibongkar habis. Itu yang saya alami dalam saya punya hidup. Warga lain memutuskan untuk bekerja di perusahaan demi membangun masa depan. Mungkin tahun depan 2023 mungkin saya bisa kuliah. Nah, saya mati-matian itu mau kuliah. Akhirnya saya pulang ke kampung, balik kerja di perusahaan sambil cari uang kuliah. Saya merasa sedih. Saya sedih itu kalau besok ini kita mau kemana? Kalau hutan ini sudah dibongkar semua. Ayo adik, tak boleh. Tak ingin hutan adatnya bernasib sama, Petrus Kinggo kini berjuang untuk melindungi sekitar 5.000 hektar hutan adat marganya yang saat ini telah menjadi bagian dari konsesi Korindo. Jadi baru generasi saya besok mereka hidup di mana. Jadi itu yang saya pertahankan, bahwa tanah ini tidak bisa saya kasih ke orang.
Namun Petrus menanggung beban berat. Kan saya sudah tipu 10 marga. Saya sudah rasa bersalah di situ. Ini sudah tipu. Nah, perusahaan juga jangan lebih awal ambil izin dari pemerintah. Seharusnya kita duduk dulu kesepakatan maunya masyarakat memberikan tanah itu pertama. Memberikan kepada perusahaan atau tidak. Mereka menganggap bahwa terima kasih Petrus sudah urus kita baik. Tapi saya sendiri dalam hati saya nurani bahwa ini sudah tidak benar. Seiring dengan makin banyak investor yang melirik hutan hijau Papua yang belum tersentuh, Petrus berharap suku-suku lain mendengar kisahnya. Manajer Hubungan Masyarakat Grup Korindo dalam keterangan tertulisnya. Rilis itu juga menyebutkan temuan ini juga diperkuat dan investigasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Merauke pada 2016. Dapat disimpulkan bahwa isu yang tercantum dalam berita terkait tidak benar adanya. Korindo Group selalu mengutamakan transparansi, kebijakan yang mendukung masyarakat, dan selalu patuh dan akan hukum yang berlaku di Republik Indonesia, itu kata Yulian. Namun, baik Dirjen Gaklum, KLHK, dan Grup Korindo disebut tidak menjawab atas temuan di lapangan, kata Kepala Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara, Kiki Taufik. Mereka sama sekali tidak berkelit pada video tersebut. Mereka juga tidak berkelit dari pernyataan masyarakat bahwa memang benar itu dibakar, kata Kiki. Dari hasil semua investigasi dan penyampaian kasus, seharusnya Indonesia bisa mendapatkan pelajaran agar lebih memperhatikan lingkungan yang telah diberikan oleh Tuhan yang sangat anugerah ini. Begitulah seharusnya sistematis yang alam berikan untuk menyadarkan uang bukan untuk segalanya. Sekian berita Tagline News kali ini, sampai jumpa di Tagline News berikutnya.